chat. Annyeonghaseyo 친구들. Kenalin, nama aku Rizky Heksa Utari dengan NPM A1G022012, program studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu. Nah, di video ini, aku bakalan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Kalian tahu nggak sih konsep dasar dari manajemen pendidikan itu apa? Yuk sini, aku kasih tahu. Konsep dasar dari manajemen pendidikan itu banyak banget yang bisa dibahas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Oke, yang bakal aku jelasin pertama yaitu A. Pengertian manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu terdiri dari dua kata, manajemen dan juga pendidikan. Lalu, apa sih manajemen itu? Manajemen dalam artian sempit, yaitu sebagai penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan, serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Lalu pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Langeveld tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya, membantu anak agar cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, ini dia nih yang jadi pertanyaan, apa sih manajemen pendidikan itu? Menurut Usman tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Next, ke bagian selanjutnya yaitu B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki 7 unsur yang menunjang dan mendukung terlaksananya sistem manajemen pendidikan. Nah, menurut Usman dan Henry Fayol pada tahun 2009, 7 unsur tersebut yaitu man atau manusia, material atau barang, machine atau mesin, money atau uang, method atau metode, market atau pasar, dan minute atau waktu. Setelah 7 unsur manajemen pendidikan tadi, teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949 ada 6. Pertama, teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan. Kedua, komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Yang keempat ada security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Yang keenam, manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Macali tahun 2012 antara lain 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan atau pakem. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi di masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Bagian keempat yaitu D, pembagian manajemen.
Pembagian manajemen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana tersebut yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Bagian E yaitu komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen terbagi atas 3 keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan teknik atau technical skills. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus seperti ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skills. Merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik perorangan maupun kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skills. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya bagian F, ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sendiri merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Yang kedua yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Ruang lingkup manajemen yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari mereka masuk sampai dengan lulus sekolah. Lalu yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif. Ruang lingkup yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan. Lalu yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu manajemen humas, yang merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi, dan prosedur instansi atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus, yang merupakan suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya. Bagian terakhir yaitu G, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, antara lain 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Finish! Itu dia tadi penjelasan dari aku tentang materi konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga Cinggudul paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida. You can be bad at things. You can be weird. It's okay if others criticize you. Cause that's you. That's just the way you are. And that's cool. Yeah. 날 좋아